Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi di mata kuliah pemrograman aplikasi web dan web server. Masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita fokus ya untuk membuat aplikasi itu menggunakan tool ya, di mana tool ini mempermudah kita untuk membuat aplikasi ya tanpa menyentuh kegiatan coding, scripting ya, tetapi hanya dengan metode drag and drop saja begitu. Ini saya menggunakan UI Bakery ya, uibakery.io ini. Anda perhatikan bahwa layanan ini itu ada yang versi gratis dan juga yang versi berbayar ya. Ini contoh seperti logistik dashboard, kemudian sales dashboard ini free ya. Ini free semua ya. Tapi ada juga di sini yang untuk eksekutif begitu. Kemudian untuk inventory dan lain sebagainya itu bersifat berbayar begitu istilahnya. Nah, kita nanti akan coba untuk mengeksplorasi ya dari yang sudah ada ya. Ini contoh kita create a project, kemudian tes 2 atau tes 2, kemudian create ya, sehingga Anda bisa membuat project-project ya dengan dinamai ya supaya mudah untuk mengidentifikasinya. Di sini diperhatikan bahwa sudah disediakan template ya. Template ini adalah aplikasi yang sudah jadi, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ya. Contoh kita akan mencoba untuk membuka satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Contoh seperti logistik dashboard ini ya. Ini Anda bisa download begitu. Download di sini maksudnya adalah kita nanti akan menggunakan ini ya. Ini kan ketika sudah di-download nanti kan langsung use this template begitu. Kita masih proses, atau setidaknya kita bisa preview ya. Ini contoh seperti ini. Kita akan melihat previewnya seperti apa. Nah, ini adalah Salesforce outbound ya. Jadi ini adalah dashboard mengenai tentang penjualan. Ini ada outbound call, ada demos begitu ya. Coba kita nanti menggunakan project limit. Oh, ini sudah reach ya. Coba kita buat starter kit. Belum. Kita membuat yang di project one ya. Jadi kalau yang versi gratisan kita hanya diberikan satu template saja ya. Nah, ini contoh kemarin kita sudah membahas bagaimana membuat login form begitu ya. Ini login form ini ada berbagai versi untuk tampilan ya. Jadi seperti di PC, laptop, tablet, smartphone gitu kan. Ini juga sama gitu, smartphone yang lebih kecil. Itu nanti sudah ada penyesuaiannya. Nah, kita tinggal melakukan penyesuaian. Katakanlah kalau ini form untuk login atau daftar itu dibuat bahasa Indonesia gitu ya. Contoh sign up double klik ya, kemudian langsung di sini bisa ditulis diganti ya. Masuk silahkan masuk seperti itu. Nah, di sini kan kemudian berubah masuk atau login katakanlah gitu ya. Kalau orang sign in kadang tidak terlalu memahami.
Ini oke, silahkan mendaftar maksudnya. Silahkan mendaftar. Kemudian ini full name, double klik ya, bisa diklik di pas tulisannya sini. Ini full name, ini diganti nama lengkap. Kemudian di sini ada email, password ya. Nah di sini ada tulisan seperti ini diklik. Nah, di sini ada tulisan, apakah Anda sudah mempunyai akun? Silahkan masuk langsung, apakah Anda sudah terdaftar gitu ya. Silahkan masuk. Sign up ini juga sama ya. Ini daftar. Nah, dengan seperti ini aplikasi sudah termodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan. Kita mengganti label caption dengan bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau sudah kemudian ini bisa dilakukan export code ya, atau kita bisa deploy itu artinya seperti running ya, dijalankan gitu istilahnya. Atau kalau enggak kita bisa melakukan preview. Oh ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau ini mendaftar, dia masuk ke sini terus daftar. Kalau sudah ke sini. Nah ini pun juga ketika kita nge-link ya di sign in, berarti kita juga harus membuat ini juga kan gitu istilahnya. Kemudian untuk data connection ya, kalau kita kembali lagi ke yang tadi ini ya, upgrade download action and business logic code ya, karena kita juga menggunakan yang versi free ya, sehingga juga ada keterbatasan, tetapi sebenarnya dengan melihat yang versi free saja itu saya kira sudah bagus ya, tinggal nanti menyempurnakan ya dengan melakukan paket upgrade yang premium begitu. Contoh seperti ini, ketika klik daftar di sini ada kalau properti di sebelah sini, ini katakanlah daftar ya. Ini kan ada button ya. Nah, button ini itu bisa disesuaikan karena katakanlah ini sukses ya. Kalau kita menggunakan info, warnanya kan berubah menjadi biru. Ya. Jadi ini sangat mudah sekali ya, karena kita hanya tinggal milih-milih saja yang mana yang bisa dipilih ya. Tadi saya katakan bahwa hampir kita tidak menyentuh kegiatan coding gitu ya. Ya karena itu tadi kita hanya tinggal milih-milih saja seperti ini, tampilannya sudah muncul seperti itu. Ini pun juga icon placement, katakanlah ini ditaruh di sini ya, atau ada itu, kemudian atau ini atau di tengah ya. Ini juga mudah sekali ya. Ikonnya juga mungkin Anda tinggal bisa milih, katakan kalau daftar itu mau menggunakan apa gitu ya, menggunakan ini smartphone atau apa itu. Nah, itu semuanya sudah dimudahkan. Kemudian untuk connection, nah kalau button ini clicking stop typing, kemudian dia harus terkonek kemana gitu ya. Nah di sini nanti ada beberapa pilihan ya. Kalau di yang versi berbayar itu pilihannya lebih komplit ya. Jadi katakanlah kalau ini klik kan ada start typing, klik itu apa nanti, nah, berarti kan type new dan sebagainya. Kalau di yang versi berbayar itu sudah ada pilihan-pilihannya, membuat database dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini masih menggunakan sedikit kegiatan coding ya, hanya mengetikkan database dan lain sebagainya begitu. Nah kalau sudah ini bisa ini sudah perubahan kan sudah disimpan ya, sudah perubahan disimpan. Kemudian kalau kita ingin membuat baru builder ya, kita tinggal mengubahnya di sini begitu. Ini untuk project 1. Jadi kalau di berbagai project itu
Anda harus mengetahui ya, katakanlah kalau ingin membuat aplikasi itu mulainya adalah dengan membuat halaman tampilan depan itu form registrasi gitu kan, kemudian form login, kemudian apa itu halaman dashboard yang memang bisa diakses ketika melalui proses login gitu kan. Jadi Anda harus paham alur logikanya gitu ya. Jadi untuk mengakses ini harus ini begitu. Tetapi memang tidak semudah apa ya? Maksudnya gini, analisa alur itu harus ada dan kuat ya. Karena kalau tanpa itu ya sama saja tidak bisa apa-apa. Kalau analisa alurnya itu kuat, aturan-aturannya juga oke gitu ya. Jadi di sini hanya terbantukan mengenai kita tidak perlu menguasai seperti kayak CSS, HTML, kemudian jQuery ya dan sebagainya ya, karena semuanya sudah dibuat secara visual ya di sini. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Silahkan mencoba ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana membuat halaman form registrasi atau sign up ya. Mungkin nanti Anda bisa lanjutkan di form login kemudian di dashboardnya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA group atau Japri ya ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.